Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buka dalamnya remote apa. Bebelek harusnya. Harusnya bebelek. Woi, ternyata Yamaha, bro. Remote-nya merek Yamaha. Kotak dalamnya Radiolink. Dalamnya mungkin Sanwa sih kayaknya. Waduh. Udah dulu, bismillah. Sudah ada styrofoamnya nih. Ternyata benar dalamnya Radiolink. Ini versi RC6GS ya. RC6GS. Oke. Ini bagus barangnya. Ini masih ada stikernya, stiker plastiknya belum dikletek, cuma yang LCD udah dikletek. Nih tipsnya kalau buat barang-barang apa nih? Barang RC. Oh, remote. Remote kalau misalnya beli remote yang khususnya Radiolink ya, second, dipastiin itu LCD-nya nggak ada yang dead pixel, karena biasanya Radiolink itu ada garis ya, itu namanya dead pixel, jadi ada beberapa pixel yang mati, makanya LCD-nya itu ada yang hilang sih, jadi nggak mulus kelihatannya. Tapi emang kalau untuk secara fungsional sih nggak ngaruh ya, cuma dilihatnya aja nggak enak. Nah itu bukan cuma berlaku di Radiolink, di Sanwa MT4 itu juga dia sering ada dead pixel, makanya kita harus perhatiin kalau misalnya beli remote, terutama LCD-nya dicek. Karena itu bagian yang paling rawan ya. Oke, kita cek lagi. Ini belum ada baterainya ya. Kita lepas dulu. Dapat WP ya? Dapat box WP, ini baik banget sih orangnya. Jadi ini Radiolink RC6GS yang V2 ya. Dan kebetulan ini dapat receiver-nya bagus. Dapat yang R7FG. Jadi dia 7 channel, terus ada gyronya. Karena biasanya juga ada yang dapat yang 6 channel. Yang 6 channel itu nggak ada gyronya dan cuma satu antena. Kalau yang ini, yang Om Sigit dapat ini, dia dapat yang 2 antena plus 7 channel. Apa sih beda yang 2 antena tuh? Yang 2 antena itu ada telemetrinya. Jadi bisa ngelihat voltase dari baterai RC-nya. Kemudian juga bisa tambahin sensor, entah itu sensor temperatur, entah itu sensor RPM. Jadi bisa tampil semua di LCD. Nah itu kelebihannya untuk receiver yang R7FG. Nggak ada garis, aman, semua aman. Kita lihat firmware-nya, dia pakai yang mana? Firmware-nya udah yang terbaru ya, tapi belum yang 7 channel, karena yang firmware terbaru itu dia bisa 7 channel. Nah ini baru 6 channel. RC6GS yang V2 ini bisa dimasukin firmware yang RC6GS V3. Nah yang V3 itu udah 7 channel. Nah kalau mau upgrade, kita tinggal kunjungin aja website Radiolink-nya, www.radiolink.com. Itu ada firmware-nya, tinggal di-download dan di-upload via komputer. Di sini ada port USB, kita colokin USB dari sini, terus upload filenya ke Radiolink. Karena Radiolink itu kalau dicolokin ke laptop, dia kedetek ada memorinya. Jadi kayak kita nyolokin flash disk. Nah itu firmware yang kita download dari website Radiolink, tinggal dimasukin ke disk Radiolink-nya aja dari komputer. Ini kita ngecek di aksial ya, punya Om Daud. Kita tes, mudah-mudahan nyala normal. Tuh cas satunya. Nah, aman. Nah, aman. Sekarang kita coba pindahin servo ke channel 3. Channel 3 tuh ada di mana? Out channel. Channel 3 di VR. Aman. Channel 3 aman. Channel 4 itu ada di SWA. Aman. Channel 5 ada di SWB. Aman. Channel 6 ada di SWC. Aman. Oke, overall remote-nya normal, nggak ada kendala. Dari LCD-nya juga nggak ada dead pixel, receiver normal, semuanya aman. Nah ini untuk kalian
ada sedikit tips and trick untuk keluarga Radiolink. Radiolink ini ya, kan Radiolink itu ada RC4GS, ada RC6GS. Nah, kalau saran saya, misalkan kalian low budget, ya jangan low budget ya, jangan minim budget, kalian mending ambil yang 4GS. Nah, itu bisa di-upgrade. Bisa jadi, karena kalau yang 4GS itu kan hanya 4 channel. Tapi tetap dia dapat receiver yang 6 channel. Nah, itu kita bisa upgrade ke 6 channel. Caranya kita buka remote-nya. Nanti di situ tuh ada beberapa konektor GST 3 pin. Kalian tinggal beli switch yang kayak gini, switch 6 kaki ya, yang ada 3 posisi, jadi on, off, on. Nah, itu kalian beli 2, nanti di sini dibor untuk masukin saklarnya, terus disolder masuk ke PCB yang ada di remote-nya. Tutorial banyak kok di YouTube, banyak yang udah bikin, dan itu nanti hasil akhirnya itu sama seperti dengan RC6GS, nggak ada bedanya. Yang beda paling cuma nggak bisa telemetrinya aja, karena receiver di dalam remote-nya itu nggak ada. Nah, kalau misalkan RC6GS yang ori, maksudnya yang asli dari sananya emang udah 6GS, dia bisa telemetri. Nah, telemetri itu artinya dia bisa two-way communication sama RC-nya. Jadi si remote bisa ngirimin perintah, receiver juga bisa ngirimin perintah berupa data-data seperti sensor RPM, sensor temperatur, dan voltage baterainya sendiri. Nah, kalau untuk di RC4GS yang di-upgrade jadi 6 channel itu dia nggak punya fitur itu, karena emang hardware-nya nggak ada. Hardware receiver yang ada di dalam remote-nya itu nggak ada. Tapi ya menurut saya sih udah bagus sih, karena untuk RC Adventure kita nggak perlu, maksudnya nggak terlalu penting ya ngelihat indikator baterai yang ada di remote, yang ada di RC itu tinggal berapa volt, terus temperatur dinamo udah berapa celcius, itu nggak terlalu penting. Itu bisa berguna kalau misalnya kita main speed ya, main buggy atau main monster truck yang emang kita mainnya jauh gitu. Kalau ini kan kita ngikutin terus RC-nya, makanya fitur itu nggak terlalu penting. Jadi buat saya sih cukup worth it ya, kalian beli RC4GS lalu di-upgrade menjadi 6 channel. Bahkan 7 channel pun bisa. Sekarang udah ada firmware yang untuk 7 channel itu yang paling baru, dan itu kompatibel untuk dimasukin ke RC4GS yang lama. Itu bisa, tapi kalian berarti harus beli switch begininya 3 biji, karena kan dari 4 ke 7 itu butuh 3 tombol lagi, makanya kalian bisa harus beli 3 switch lagi. Itu bisa kalian taruh di mana aja, misalnya di sini udah ada 2, kalian bisa taruh di bawah, tinggal dibor aja, atau bebas sih mau taruh di sini juga aman, bisa. Mungkin itu sih tips and trick untuk keluarga Radiolink. Mungkin cukup sekian ya tips and trick dan unboxing Radiolink bekas like new punya Om Sigit. Nantikan video selanjutnya di channel Om BT, karena masih banyak lagi info dan tips and trick lah pokoknya mengenai RC, entah itu mobil, pesawat, mungkin nanti ada pesawat, nanti juga mungkin ada perahu ya kan. Tapi sekarang kita lagi fokus di RC Adventure dulu. Oke, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.